Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas contoh soal penilaian harian kelas 5 semester 2 dengan tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman lakukan subscribe dan like setiap video di channel ini supaya teman-teman mendapat informasi terbaru dari kami. Oke, sudah siap? Kita coba. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti dan benar. Nomor 1, ada sebuah teks dengan judul Belajar di Kelas. Kita baca. Di Desa Babakan di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor membuat sejarah baru. Sebab desa ini menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades dengan menggunakan sistem e-voting dan e-verifikasi atau sistem komputer. Warga terlihat antusias mengikuti pilkades dengan sistem e-voting ini. Sejak Minggu pagi, warga mengantre memenuhi tempat pemungutan suara atau TPS. Silih berganti para pemilih mendatangi TPS yang telah disediakan panitia. Meskipun baru pertama kali, masyarakat mengaku tidak kesulitan memberikan hak pilihnya dengan menggunakan sistem elektronik atau komputer. Apalagi sebelum pemungutan suara dengan menggunakan e-voting, petugas melakukan verifikasi elektronik IKTP. Camat Ciseeng Edi Muslihat mengatakan, sebelum pelaksanaan e-voting pilkades, panitia maupun aparatur desa sudah melakukan sosialisasi sejak jauh hari kepada para pemilih. Ini dilakukan agar warga yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pilkades tidak mengalami kesulitan saat memberikan hak suaranya. Jadi saat pelaksanaan tidak ada kendala. Awalnya warga sempat bingung dengan sistem ini, tapi akhirnya mereka paham setelah rutin disosialisasikan. Terang Edi di Desa Babakan, Minggu tanggal 12 bulan 3 tahun 2017. Pelaksanaan pilkades menggunakan sistem e-voting, lanjut Edi, lebih cepat, transparan, dan meminimalkan kecurangan serta akuntabel. Oke, soalnya paragraf di atas menjelaskan titik-titik sebagai warga masyarakat. Oke, jadi jawabannya adalah tadi kan melaksanakan pemilihan. Pemilihan itu adalah hak suara ya. Jadi titik-titiknya kita isi dengan hak. Hak sebagai warga masyarakat. Oke, lanjut nomor 2. Kita beri tanda dulu. Nomor 2, tentang gotong royong, paragrafnya kita baca dulu. Gotong royong dalam bahasa Jawa berarti pikul atau angka, sedang royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan gotong royong berarti mengangkat bersama-sama. Gotong royong juga dapat dipahami pula sebagai bentuk kerjasama aktif setiap orang untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang positif dan konstruktif, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan mental, spiritual, penggabungan keterampilan dan pemikiran, atau nasihat yang sama yang dapat dipahami oleh masing-masing orang. Kebersamaan yang timbul dalam gotong royong dapat melahirkan persatuan antara anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Gotong royong juga dapat mengajari orang untuk rela berkorban, di mana pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan harta. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama, di mana tidak ada kepentingan individu, yang ada hanyalah kepentingan bersama. Paragraf di atas menjelaskan titik-titik sebagai warga negara. Tadi kan ada pengorbanan, ya, ada rela berkorban, ada juga memikul kerjasama yang aktif, memikul. Nah, itu kata kerja ya. Di sini gotong royong adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita beri tanda. Oke, selanjutnya nomor 3.
Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan. Apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak? Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Paragraf tersebut menjelaskan titik-titik sebagai masyarakat yang baik. Jadi ini adalah tanggung jawab. Karena tadi haknya ada, kewajibannya juga ada. Sebuah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, itu adalah tanggung jawab. Oke, nomor selanjutnya nomor 4. Teman-teman boleh perhatikan ada gambar apapun enaknya minum teh botol sosro. Nah, produk yang ditawarkan adalah apa yang ditawarkan? Sudah jelas ya, teh botol. Atau air minum kemasan, boleh. Lanjut, kita beri tanda dulu. Teh botolnya boleh dipakai merek, boleh. Teh botol tadi apa? Sosro. Oke, nomor 5 juga gambar. Ada tulisan banyak membaca buku semakin berilmu. Yang ditanyakan isi dari iklan di samping yaitu, jadi isinya balikan dari kata-katanya ya. Semakin kita banyak membaca, maka ilmu kita akan semakin banyak juga. Nah, boleh seperti ini. Kita beri tanda. Lanjut, nomor 6. Oh, ada tangan yang sedang dipanaskan ke api unggun. Perpindahan panas terjadi secara titik-titik. Ini api menyebarkan panas. Panas sampai ke tangan tidak melalui perantara. Artinya perpindahan panas dilakukan secara radiasi atau tanpa perantara. Kita beri tanda. Nomor 7. Oh, ada seseorang sedang memegang sendok. Dan sendok itu mengkocok-kocok atau mengocok-ngocok air panas. Kelihatan dari asapnya ya. Nah, ketika kita mencelupkan sendok ke dalam gelas berisi air panas, perpindahan panas yang terjadi secara titik-titik. Ini perpindahan panas melalui sebuah medium tanpa diikuti oleh perpindahan partikel zatnya. Jadi, sendok itu airnya tetap panas. Biasanya kita mencelupkan ujungnya di sini nih. Nanti lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang juga akan terasa panas. Kenapa? Karena panas sendok ini mengalir melalui sendok atau melalui medium. Namanya adalah peristiwa konduksi. Oke, lanjut nomor 8. Ada sebuah gambar, ada orang-orang ya, banyak ikannya. Nah, yang ditanyakan, yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan adalah titik-titik. Coba kita cek. Biasanya di pelelangan ikan ada yang menjual. Yang menjual adalah nelayan. Kemudian selain nelayan ada juga yang membeli. Yang membeli ikannya disebut sebagai pedagang ikan ya. Oke, kita tulis pedagang ikan. Pedagang. Kemudian ada apa lagi? Ya sudah 2 orang saja. Selain itu nanti mungkin ada pembeli ya. Tulis juga. Pedagang ikan, nelayan, dan pembeli. Di belakangnya itu kan pembelinya, ini nelayan dan kita lihat lagi nih, ini adalah pembeli-pembelinya. Ini nelayan sama pedagang ikannya. Oke, lanjut nomor 9. Oh, ini ada gambar orang yang bekerja sama mengangkat sebuah perahu. Kalau perahu berarti profesinya apa ya? Kita baca. Sebagian besar warga negara Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Kalau berdasarkan gambar nelayan. Diberi tanda lagi. Oke, nomor terakhir.
ada gambar anak-anak memainkan kuda lumping. Ini namanya tari jaran kepang. Yang ditanyakan, pola lantai tarian di atas ada 3, yaitu titik-titik, titik-titik, dan titik-titik. Biasanya anak-anak yang memainkan tari jaran kepang, dia pertama-tama berbaris dulu, berarti garis lurus atau horizontal. Kemudian setelah itu mereka maju mundur ke belakang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kemudian mereka berkeliling ya. Jadi ada pola melingkar yang waktu berkeliling disebutnya pola melingkar. Terus mereka berbaris ke depan dan ke belakang, itu pola garis lurus. Nah, kita tulis pola garis lurus, biasanya sih ke depan ya, ke belakang mundur jarang. Jadi kita tulis pola garis lurus ke depan. Dan terakhir mereka juga berbaris rapi. Nah, berbarisnya berbaris horizontal. Kita tulis pola horizontal. Jadi ada 3. Jawabannya adalah pola melingkar, pola garis lurus ke depan, dan horizontal. Oke, rupanya cukup sekian untuk tema 5, Sobat tema 2, kelas 5 semester 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.